Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usmologi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi pada rekan-rekan semua, tentunya terkait dengan P3K Guru di tahun 2021, dan ini berkaitan dengan hasil P3K Guru di tahap 1, teman-teman. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi selengkapnya silahkan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupload informasi-informasi terbaru seputar P3K Guru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saja di sini terkait dengan hasil P3K Guru tahap 1 kemarin, tentunya teman-teman sudah melihat hasilnya. Bagi yang lolos, maka di tampilan akun portal SSCSNBKN-nya, yaitu di akun pendaftarannya di bagian resume, itu akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Yaitu hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2021, di mana hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sangga berakhir. Kemudian di sini ada keterangan ditandai dengan bintang seperti ini: perubahan hasil kelulusan dikarenakan sangga dapat terjadi, teman-teman. Jadi bisa saja nanti adanya perubahan hasil dari seleksi kompetensi tahap 1. Kemudian terkait dengan yang lolos juga, teman-teman, di sini juga ada muncul, itu sempat muncul ya, teman-teman, yaitu terkait dengan mengisi pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN di tahun 2021 khusus untuk P3K Guru di tahun 2021. Namun mengenai hal ini, Pak Muhammad Ridwan itu menjelaskan di postingan Twitter beliau yang terbaru, di mana untuk pengisian daftar riwayat hidup di SSCSN bagi yang kodenya L ya, yang lulus seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1 baru bisa dilakukan. Di sini teman-teman, itu baru bisa dilakukan setelah pengumuman pasca sangga tahap 1 20 Oktober 2021. Kemudian beliau menjelaskan lagi, sabar, posisi penjenengan ya masih mungkin bergeser jika sanggahan ranking 2 diterima. Tunggu aba-aba Kemendikbudristek atau BKD, tentunya untuk pemberkasan, teman-teman. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah lolos di tahap 1, yang tampilan di akun SSCSN-nya seperti yang sudah kami tampilkan barusan, seperti ini, teman-teman. Jadi harus menunggu tahapan selanjutnya atau aba-aba dari Kemendikbudristek, karena berdasarkan dari peraturan Menpan RB nomor 28 di tahap 1 dan untuk CSN di tahun 2021 ini diberlakukan masa sanggah, teman-teman. Jadi bagi rekan-rekan guru honorer yang tidak lulus di tahap 1 kemudian sudah melakukan sanggah dan diterima, maka nanti hasil pengumuman itu bisa saja berubah. Karena kalau kita lihat di pasal 32, teman-teman, maaf, di pasal 31 di ayat 5-nya, dalam hal panitia penyelenggara seleksi nantinya menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, yaitu melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi 1 dan wawancara. Selanjutnya, panitia nanti penyelenggara seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tadi, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi 1 dan wawancara paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Dan kalau kita lihat jadwal terbaru yang sudah dirilis Kemendikbudristek bagi rekan-rekan yang sudah melakukan sanggah, teman-teman, jadi silakan ditunggu hasil dari sanggahan teman-teman terkait dengan hasil seleksi tahap 1 ini, yang bisa dicek nantinya pada tanggal 20 Oktober 2021. Itu tepatnya seminggu lagi ya, teman-teman. Itu tepatnya hari Rabu di tanggal 20 Oktober. Kemudian untuk pengumuman dan pemilihan formasi selanjutnya untuk tahap 2 itu dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Jadi terkait dengan hasil masa sanggah ini bisa saja nanti adanya perubahan ya, perubahan peserta yang awalnya tidak lulus itu menjadi lulus di tahap 1 asalkan sanggahannya tadi diterima oleh Panselnas, seperti itu. Kemudian
Setelah selesai pengumuman hasil Pascasangga, maka panitia penyelenggara seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi 1 dan wawancara kepada Ketua Panselnas, di mana nanti Ketua Panselnas itu menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi 1 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada PPPK instansi daerah. Nah, selanjutnya ada penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan P3K jabatan fungsional guru pada masing-masing jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. Dimana nanti dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh panitia penyelenggara seleksi dan PPPK instansi daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK instansi daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan ditunggu yang sudah melakukan sanggahan di tahap 1 untuk keberatan hasil di ujian seleksi kompetensi tahap 1 kemarin. Seperti itu. Jadi siap-siap kalau seandainya terima, berarti rekan-rekan sekalian dan diumumkan nyatakan lolos, berarti teman-teman jadi ASN P3K untuk di tahap pertama. Kemudian Pak Muhammad Ridwan juga menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian, terkhusus untuk rekan-rekan peserta P3K Guru di tahun 2021 ini, mengenai komplain akurasi data di Dapodik, hubungi layanan helpdesk seleksi P3K Guru milik Ditjen GTK Kemendikbudristek, dimana bukan ke BKN teman-teman. Jadi bukan ke BKN, bukan DM kepada saya, kepada Pak Muhammad Ridwan, maksudnya bukan ke admin BKD atau BKPP atau BKPSDM provinsi, kabupaten atau kota. Jangan salah bertanya agar hati tiada gundah gulana. Penjelasan dari Pak Muhammad Ridwan. Jadi silakan bagi rekan-rekan guru mungkin ada yang ingin komplain terkait dengan akurasi data di Dapodik, silakan laporkan di layanan helpdesk seleksi P3K Guru tahun 2021 yaitu di Ditjen GTK, di mana jam operasional itu dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 malam. Dan call centernya juga ada di sini teman-teman, silakan hubungi, dan juga ada telegramnya dan juga ada portal yang harus teman-teman kunjungi. Tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan sekalian, yaitu di portal guruppk.kemendikbud.id di bagian paling bawah, yaitu terkait dengan pertanyaan mengenai P3K untuk P3K Guru. Jadi sekali lagi kami ingatkan bagi rekan-rekan yang sudah melakukan sanggahan, apakah diterima tidaknya, silakan ditunggu pengumuman hasil akhir Pascasangga ini yang akan disampaikan oleh Panselnas di tanggal 20 Oktober 2021. Semoga hasil sanggahannya ada yang terima, dan juga tentunya kalau seandainya terima, maka formasi yang awalnya diperebutkan 1 yang sudah dinyatakan lolos di awal, maka secara mungkin berat hati akan digeser menjadi tidak lolos karena kebutuhan formasi tadi 1 yang diperebutkan. Seperti itu ya. Oke, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.